Coba bayangin deh, besok pagi kamu bangun, dan tiba-tiba semua kekayaan di dunia ini, setiap lembar saham, setiap properti, setiap rupiah di rekening bank, itu semua diriset, terus dibagiin rata ke setiap orang di planet ini. Kedengarannya kayak mimpi yang jadi kenyataan kan? Tapi gimana kalau ternyata itu justru jadi awal dari sebuah mimpi buruk yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaannya, apa yang terjadi kalau besok semua orang di bumi, tanpa terkecuali, bangun dengan jumlah uang yang sama persis? Ini mungkin terdengar kayak plot film fiksi ilmiah ya, tapi ini adalah sebuah eksperimen pikiran yang bakal ngebongkar habis-habisan cara dunia kita bekerja. Apa sih yang sebenarnya bakal kejadian kalau ketidaksetaraan finansial tiba-tiba lenyap dalam sekejap? Oke, kita mulai di hari pertama. Di momen-momen awal, dunia bakal merayakan sebuah utopia. Beban ketidaksetaraan yang selama ini nekan peradaban, tiba-tiba aja keangkat. Rasanya pasti luar biasa. Yuk kita lihat gimana sih rasanya hari pertama di dunia yang benar-benar baru ini. Jadi angkanya dari mana? Gini, coba kita hitung-hitungan sedikit. Total kekayaan pribadi di seluruh dunia itu diperkirakan sekitar 450 sampai 500 triliun dolar. Nah, kalau jumlah segitu dibagi rata ke 8 miliar penduduk bumi, ya setiap orang, dari bayi yang baru lahir sampai orang paling tua, bakal dapat sekitar 60 ribu dolar Amerika. Buat miliaran orang ini jelas sebuah keajaiban, mungkin buat segelintir orang ini penurunan drastis, tapi hey, sekarang kan semua orang setara. Nah, 24 jam pertama, ini bakal jadi kekacauan yang paling membahagiakan. Semua utang, lunas, pasar saham, langsung ambruk karena udah nggak ada artinya lagi. Terus semua orang yang kejebak di pekerjaan yang mereka benci, ya mereka bakal langsung cabut aja. Bisa dibayangin kan? Terus, pesta belanja gila-gilaan terjadi di mana-mana. Rasanya, saat itu, ini adalah solusi buat semua masalah di dunia. Tapi, pesta nggak selamanya berlangsung kan? Euforia ini ternyata umurnya pendek banget. Pesta global itu bakal segera berakhir dengan sangat-sangat buruk. Hari-hari setelah penyetaraan akbar itu bakal nunjukin retakan pertama di fondasi masyarakat baru kita. Dan disinilah masalah pertama yang paling mendasar muncul. Kamu lapar, terus pergi ke toko roti, tokonya tutup. Kenapa? Ya karena si pembuat rotinya yang sekarang punya duit sama kayak kamu, mikir, ngapain kerja, mending liburan. Supermarket raknya kosong melompong. Seluruh sistem layanan yang menopang hidup kita, itu berjalan karena orang butuh uang. Begitu insentif itu hilang, sistemnya ya runtuh. Nah, dari sini efek dominonya mulai kelihatan, dan ini cepet banget. Semua berawal dari satu hal simpel, motivasi lenyap. Buat apa kerja kalau gaji kamu sama persis kayak orang lain yang nggak kerja? Dari situ semuanya ambruk. Nggak ada pilot yang nerbangin pesawat, nggak ada petani di ladang, nggak ada yang ngejaga listrik tetap nyala. Akibatnya, barang-barang jadi langka banget, dan ini langsung memicu bencana ekonomi berikutnya. Inilah yang namanya hiperinflasi, tapi dalam skala yang nggak masuk akal. Gini deh logikanya, kalau kamu nemu orang yang masih mau ngejual roti, kenapa dia mau nerima 5 dolar dari kamu? Dia kan udah punya 60 ribu dolar, sama kayak kamu. Uang kamu jadi nggak ada istimewanya. Jadi supaya dia mau ngejual rotinya, kamu mungkin harus nawarin semua kekayaan baru kamu itu. Tiba-tiba, sepotong roti harganya jadi 60 ribu dolar. Dan saat itu terjadi, uang jadi sama sekali nggak berharga. Oke, jadi setelah beberapa minggu penuh kekacauan, debunya mulai mereda. Dan apa yang kita lihat? Sebuah realitas baru yang, jujur aja, brutal. Uang seperti yang kita kenal udah mati. Dunia bakal ngatur ulang dirinya sendiri, bukan lagi berdasarkan angka di rekening bank, tapi berdasarkan sesuatu yang jauh lebih purba, jauh lebih mendasar. Di dunia baru ini, ada satu mata uang yang berlaku, namanya nilai fungsional. Di sini, poin krusialnya adalah, nilai seseorang nggak lagi diukur dari uangnya, tapi dari apa yang bisa dia lakukan. Kemampuan buat nanam makanan, benerin mesin, atau ngobatin orang sakit. Itulah mata uang yang sebenarnya. Definisi kaya udah berubah total. Pergeseran ini, wow, ini menciptakan struktur sosial yang benar-benar baru dan dramatis. Seorang petani atau dokter tiba-tiba jadi orang paling berkuasa di komunitasnya. Karena mereka yang ngendaliin sumber daya paling vital, makanan dan kesehatan. Sebaliknya, keahlian seorang analis keuangan, manajer pemasaran, atau influencer jadi sama sekali nggak berguna dalam semalam. Dunia baru ini pada dasarnya adalah dunia praindustri. Perdagangan balik lagi ke sistem barter. Rantai pasokan global cuma tinggal kenangan. Kota-kota besar, wah itu jadi tempat paling berbahaya karena nggak bisa produksi makanan sendiri. Dan ironisnya, ketidaksetaraan kembali lagi, bahkan lebih brutal. Bukan lagi soal uang, tapi soal kekuatan fisik dan kemampuan buat bertahan hidup.
Jadi, setelah ngebayangin semua kekacauan ini, apa sih sebenarnya pelajarannya? Ternyata, eksperimen pikiran ini bukan sekedar cerita distopia loh. Ini ngungkapin sebuah kebenaran yang sangat mendalam tentang cara peradaban kita berfungsi. Dan inilah inti dari semuanya. Kekayaan sejati itu bukan angka di rekening kita. Kekayaan sejati itu adalah sebuah masyarakat yang berfungsi, sebuah jaringan kepercayaan yang kompleks. Uang itu sendiri cuma alat, sebuah janji rapuh yang ngejaga mesin peradaban ini tetap berputar. Saat kita menyamaratakan kekayaan, kita bukan cuma ngebagi uang, kita menghancurkan janji itu. Nah, ini penting banget buat ngebedain dua hal. Mimpi kesetaraan total yang kita bahas tadi adalah kesetaraan hasil. Semua orang dapat hasil yang sama. Dan itu terbukti melumpuhkan motivasi. Yang seharusnya kita perjuangkan adalah kesetaraan kesempatan. Sebuah sistem di mana setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, punya kesempatan yang adil untuk maju dan berhasil. Pada akhirnya, eksperimen pikiran ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Dunia di mana semua orang kaya secara finansial, ternyata adalah dunia di mana nggak ada seorang pun yang benar-benar kaya. Dan dunia tanpa sesuatu untuk diperjuangkan adalah dunia yang berhenti bergerak maju. Jadi tantangan sebenarnya buat kita semua bukanlah gimana caranya bikin semua orang sama rata, tapi gimana caranya kita membangun sistem yang lebih adil tanpa menghancurkan motor penggerak kemajuan itu sendiri.